Benteng kota Pakuan Pajajaran baru dapat dibobol setelah terjadi pengkhianatan. Komandan kawal Benteng Pakuan Pajajaran merasa sakit hati karena tidak memperoleh kenaikan pangkat. Ia merupakan saudara dari Ki Jongjo, seorang kepercayaan Panembahan Yusuf. Ragamulya adalah raja terakhir kerajaan Sunda yang beribu kotakan di Pakuan Pajajaran. Namun dalam naskah Wangsakerta disebut juga sebagai Prabu Surya Kencana, sedangkan dalam carita Parahyangan dikenal dengan nama Nusya Mulya. Untuk menyimak selengkapnya silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Prabu Surya Kencana tidak berkedudukan di Pajajaran, akan tetapi di Pulasari Pandeglang. Oleh karena itu, ia dikenal pula sebagai Pucuk Kumun atau Panembahan Pulasari. Dalam Pustaka Nusantara 3-1 dan Kertabumi 1-2 disebutkan, Pajajaran sirna ing ekadasa sukla paksa osaka masa 1500 punjul siki ikang sakakala, yang artinya Pajajaran lenyap pada tanggal 11 bagian terang bulan tahun 1501 Saka. Tanggal tersebut kira-kira bertepatan dengan 8 Mei 1579 Masehi. Naskah Banten memberitakan tentang keberangkatan pasukan Banten ketika akan melakukan penyerangan ke Pakuan dalam Pupuh Kinanti, yang artinya waktu keberangkatan itu terjadi bulan Muharram, tepat pada awal bulan hari Ahad, tahun Alif. Inilah tahun sakanya 1501. Meskipun tahun Alif baru digunakan oleh Sultan Agung Mataram dalam tahun 1633 Masehi, namun dengan perhitungan mundur, tahun kejatuhan Pakuan 1579 itu memang akan jatuh pada tahun Alif, yang berbeda hanyalah harinya saja. Sebab dalam periode itu, tanggal 1 Muharram tahun Alif akan jatuh pada hari Sabtu. Yang terpenting di naskah Banten tersebut adalah memberitakan bahwa benteng kota Pakuan Pajajaran baru bisa dibobol setelah terjadinya pengkhianatan. Komandan kawal benteng Pakuan Pajajaran merasa sakit hati karena tidak memperoleh kenaikan pangkat. Ia adalah saudara Ki Jongjo, seorang kepercayaan Panembahan Yusuf. Pada tengah malam, Ki Jongjo bersama pasukan khusus menyelinap ke dalam kota setelah pintu benteng itu terlebih dahulu dibukakan oleh saudaranya itu. Kisah itu mungkin saja benar atau salah. Yang jelas, justru menggambarkan betapa tangguhnya benteng Pakuan Pajajaran yang dibuat oleh Siliwangi. Setelah ditinggalkan oleh raja selama 12 tahun, pasukan Banten masih terpaksa menggunakan cara halus untuk menembusnya. Dan berakhirlah zaman Pajajaran pada tahun 1482 sampai 1579 itu ditandai dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana, yaitu tempat duduk kala seorang raja dinobatkan. Batu berukuran 200 x 160 x 20 cm itu terpaksa diboyong ke Banten karena tradisi politik waktu itu yang mengharuskan demikian. Pertama, dengan dirampasnya Palangka tersebut, di Pakuan tidak mungkin lagi dinobatkan raja baru. Alasan yang kedua, dengan memilih Palangka itu, Maulana Yusuf mengklaim merupakan penerus kekuasaan Pajajaran yang sah. Karena buyut perempuannya adalah Putri Sri Baduga Maharaja, sementara di sisi lain seluruh atribut dan perangkat kerajaan secara resmi diserahkan kepada Kerajaan Sumedang Larang melalui 4 Kanda Galante. Dalam carita Parahyangan diceritakan sebagai berikut. Sang susuk tunggal ing nyana nunyuna Palangka Siriman Sriwacana Sri Baduga Maharaja Diraja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Numi Kadatuan Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati Innyana Pakuan Sang Hyang Sri Ratu Dewata. Artinya, sang susuk tunggal ialah yang membuat tahta Sriman Sriwacana untuk Sri Baduga Maharaja Ratu penguasa di Pakuan Pajajaran,
yang bersemayam di Keraton Sri Bimapunta Narayana Madura Suradipati, yaitu Istana Sang Hyang Sri Ratu Dewata. Kata Palangka secara umum berarti tempat duduk, dalam bahasa Sunda pengcalikan, yang secara kontekstual bagi kerajaan berarti tahta. Dalam hal ini adalah tahta penobatannya, itu tempat duduk khusus yang hanya digunakan pada upacara penobatan. Di atas palangka itulah si calon raja diberkati atau diwastu oleh pendeta tertinggi. Tempatnya berada di kebuyutan kerajaan, tidak di dalam istana, sesuai dengan tradisi. Tahta itu terbuat dari batu dan digosok halus mengkilap. Batu tahta seperti ini oleh penduduk biasanya disebut batu pangcalikan atau batu ranjang, bila kebetulan dilengkapi dengan kaki seperti balai-balai biasa. Batu pangcalikan bisa ditemukan misalnya di makam kuno dekat situ Sang Hyang di Desa Cibalanarik, Kecamatan Sukaraja, Tasikmalaya, dan di Karangkamulyan, bekas pusat kerajaan Galuh di Ciamis. Sementara batu ranjang dengan kaki berukir dapat ditemukan di Desa Batu Ranjang, Kecamatan Cimanuk, Pandeglang, pada petakan sawah yang terjepit oleh pohon. Palangka Sriman Sriwacana sendiri saat ini bisa ditemukan di depan bekas Keraton Surosowan di Banten. Karena mengkilap, oleh orang Banten menyebutnya Watu Gigilang. Kata gigilang sendiri berarti mengkilap atau berseri, sama artinya dengan kata Sriman. Demikian kisah asal-usul Raga Mulya, raja terakhir kerajaan Sunda. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ingin meluruskan atau ingin melengkapi sejarah ini, silakan tulis di kolom komentar dengan santuy. Kisah ini kami kutip dari kualuhan.com. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap jaga kekompakan. Salam 2S, seduluran selawase. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up. Time is barely